Silakan Ibu. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ketika Saul ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, itu diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, pada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiar celakamu. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Bab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau anjing mati? Seekor kutu saja? Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul, katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat?
Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepada aku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepada aku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke gunung, ke gubu gunung. Demikian. Baik, saya lanjutkan kisah para rasul 12 ayat 1 sampai 25. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun berdoanya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugulah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatkan ikat ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rodi untuk mengetahui siapakah yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu. Dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau," akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya,
Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian Pak firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk Lektor Ibu Sharma dan Pak Urake serta Ibu Nino. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Oke, saya nyalakan lampu tadi lupa. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta. Itu penting ya, Saudara ya. Saudara, banyak pendeta sekalipun ya nggak menyadari kata penuh cinta itu apa sih, Saudara? Banyak pendeta nggak menyadarinya, Saudara, kata penuh cinta ini. Lalu ada orang yang keras seperti yang dianggap seperti kayak saya ini dianggap, oh tidak ada kasih. Ya, Saudara ya. Jadi bingung ya sekarang nih ya. Apa sih? Ya, ketika orang, oh ini penuh cinta. Apa yang penuh cinta, Saudara? Aku mau ngasih, ngomongnya bisik-bisik. Baca. Itu namanya penuh cinta. Kalau ngomong kayak saya, gundulmu peang. Wah, nggak ada cinta, tidak ada kasih. Nah, Saudara ya, gundulmu peang nggak ada kasih. Apa sih? Oh, tapi nelikungnya minta ampun, Saudara. Fitnahannya bungo, ngeri, ngomongnya halus, tapi dari belakang ya, kasak kusuk, hasut sana, hasut sini. Oh, itu hamba Tuhan yang penuh cinta. Cinta gundulmu peang, Saudara. Saudara, makanya di komunitas kita nggak boleh ada intrik ya, Saudara ya. Intrik, nggak boleh ya. Intrik ada di dalam semua akal-akalan. Nggak boleh, Saudara. Iya atau enggak. Dan Anda jangan pernah berpikir saya melakukan intrik. Sebab ketika Anda berpikir saya berintrik, Anda sedang berintrik dengan saya, Saudara. Begitu Anda berpikir saya berintrik, Anda sedang berintrik dengan saya. Dan biasanya nanti nyungkel. Kenapa? Karena saya prinsipnya, ya saya belajar selama puluhan tahun, ya bagaimana cara mengatasi intrik. Ya jangan berintrik. Cara mengatasi intrik itu jangan berintrik. Kalau kamu tidak biasa berintrik, jangan pernah berintrik, Saudara. Sekali hanya tegak lurus, Saudara. Ya, kalau ini ada tiang baja yang tegak lurus, Saudara. Kamu mau belit kayak apa? Ini tegak lurus, tidak bisa, Saudara. Kamu mau belit kayak apa? Tidak bisa. Kalau kamu orang yang punya seperti tali sifat,
kamu punya dikayosune, kamu punya zadeknya, kamu tuh lempeng, orang boleh berintrik dengan kamu, nggak akan bisa, saudara. Orang boleh aja berintrik. Orang bilang saya naif. Mereka belum tahu ya, begitu kenal sama saya, mereka pikir saya lurus ya. Lurus ini naif, saudara. Banyak orang berpikir kalau lurus itu naif. Enggak, saudara. Banyak orang lurus tapi naif. Ya, tapi kalau kamu penuh dengan cinta yang melimpah, ya, kamu lurus dan kamu bisa tiba-tiba diberi hikmat, ya itulah yang saya dapatkan. Bagaimana cara menghadapi orang berintrik. Jangan berintrik, jangan ikut. Lurus aja, saudara, lempeng. Ya, dan terus nyatakan cinta. Cinta itu bukan lemar-lemar, gampang dibujuk, gampang, ya sudahlah, ini orang penuh cinta, terus dimanipulasi. Ya, kalau orang yang penuh cinta, kamu datang dengan hati yang tulus, kamu akan mendapatkan banyak sekali cinta melimpah. Tapi orang yang penuh cinta, lalu kamu datang kepada dia dengan segala macam intrikmu, saudara. Orang ini bisa seganas singa Yehuda, saudara. Ya, mau singa ya singa apa ya? Enggak, saudara. Artinya, dia bisa ada sesuatu yang bisa menghanguskanmu, saudara. Dan kamu akan kepahitan sama dia, kamu pikir dia jahatin kamu. Padahal kamu yang kebanyakan intrik sama dia, ya, dengan orang yang penuh cinta ini, dan orang ini penuh cinta yang melimpah, dan Tuhan lindungi dia. Lalu kamu hangus, kamu yang salah, saudara. Iya kan? Jangan berintrik dengan orang yang penuh cinta, saudara ya. Orang yang tulus, yang hangus kamu, saudara. Waduh, saya sudah melihat, ya, saya sendiri merasa dilindungi oleh Tuhan, ya. Waduh, ini kalau bukan Tuhan, apa dong namanya? Ya kan? Lalu ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan negur saya, saudara. Pak Paul, Tuhan berkata, kamu itu sesat. Sebentar. Ngomongnya bagaimana? Ngomongnya bagaimana? Iya tadi Tuhan ya bilang gimana ngomong Paul, misalnya ini ngomong Yono. Itu si papa ul sesat ngomongnya gitu. Oh, tak gituin sekalian, saudara, tak bully sekalian ya. Saya tanya, yang sesat di mana? Itu udah kamu nggak mau debat, bukan? Saya pengen tahu saja yang mana yang sesat. Yang mana yang sesat, kamu tunjukkan satu. Bilang Tuhanmu, tunjukkan satu yang sesat yang mana. Nah, nanti baru kita bicara, supaya saya bertobat. Ya pokoknya kamu sesat, ya mananya yang sesat. Nggak bisa jelasin dia, saudara ya. Nggak bisa jelasin. Cuman bisa ngomong kamu sesat mana yang saya sesat, saudara. Apakah saya pakai pakaian mewah? Apakah saya mengajarkan kamu untuk menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah saya maling uang donasi? Yang mana yang saya sesat ini? Nah, kamu harus bilang spesifik, jangan ngomong cuma kamu sesat. Tuhan bicara kamu sesat, gundulmu peyang, Tuhanmu gundul. Ya itu Tuhanmu gundul, saudara. Jangan kata-kata kamu bawa-bawa nama Tuhan, ya, untuk mengutuki orang, saudara. Karena apa yang kamu ucapkan akan berbalik kepadamu. Ya, itu serius, saudara. Oh, aduh, saudara ya, saya di Belanda ini dari awal saya masuk sudah geger, saudara. Paul sesat, hati-hati. Bahkan dosen saya saja kirim WhatsApp ya ke Pak HW. Paul sesat. Tetapi si sesat inilah yang Tuhan berikan kasih karunia. Nah, ya, saudara ya. Syaratnya apa, Pak? Supaya bisa kayak Pak Paul. Ya, syaratnya kamu kalau difitnah kamu jangan jawab. Kalau difitnah kamu jangan bales. Oh iya Pak, saya nyatanya baru diomongin sedikit, wah udah, aku tak keluar dari yayasan. Baru kamu gesekan dikit, belum difitnah kayak saya. Aku tak mundur. Ya saudara ya, baru kecentok dikit, ya kan?
Oh ini masalahnya harga diri Pak, prinsip. Nah itu masih mahal, masih dicicil. Bayangin saudara ya, sudah hampir 4 tahun kamu belum lunas. Aduh saudara, Pak Utomo, piye Pak, cicilan sudah lunas belum Pak Utomo? Aduh gawat belum. Waduh mumet dah saya. 4 tahun belum lunas Pak Utomo saudara. Untung aku saudara ya. Ini kita lunasi Pak. Kita lunasi ya Pak. Lunasi ya. Cicil harga diri dicicil orang lunas-lunas. Nggak benar semua ini pengikut Nabi 26. Harga diri ini kelarangan, cicilannya kokean. Cicilannya kebanyakan kamu sih. Ya. Kamu tuh cicilannya kebanyakan. Ya. Harga diri nggak lunas-lunas, ya. Repot. Saya mau dimaki orang, ada anak muda, anak kemarin sore maki-maki saya. Sebentar. Ya sudah, ini kan hanya project, nothing tulus kan. Yang penting saya tidak mau dengan cara kerja kamu, tanpa harus marah, saudara. Ya, ada satu orang saya drop, saudara ya, untuk kita kan lagi bikin event. Ya, orang ini lagunya minta ampun, saudara ya. Ya pokoknya saya drop. Marah, saudara ya. Dia membebeki ke sana kemari, wah saya dimaki-maki. Ya sudah, pokoknya kita nggak bisa kerja begini, nggak mau saya. Tanpa harus marah-marah, saudara. Dicaci maki saya ya, iya nggak apa-apa, biar. Pokoknya tanpa harus marah, pokoknya nggak mau saya. Ya, tanpa harus marah, saudara. Bisa nggak tuh? Tanpa harus marah. Belajar dong ini, terutama pengurus kalau lagi diresein sama ini ya, sama jemaat, sama yang minta bantuan ini. Bagaimana Anda bisa nggak usah pakai marah-marah ketika kamu diresein? Pokoknya enggak ya enggak, SOP saja, titik. Tanpa harus marah-marah, tanpa kamu dasar orang kere, ya kan? Jangan, tanpa harus bilang begitu, saudara. Karena belum tentu dia salah loh, saudara. Seringkali karena memang dia tidak mengerti. Nah, ketika kamu ngatain begitu, hati-hati, saudara. Bisa balik ke kamu loh, saudara. Setiap perkataan kita ini kan sebuah nubuatan. Lalu kamu ngatain orang, saudara. Dan orang itu belum tentu salah. Sumpah tak berdasar itu balik ke kamu, saudara. Ya, maksudnya sumpah serapah, kutukannya tak berdasar. Makanya jangan jadi salut. Makanya lebih baik apa yang ngucapin berkat. Ya, lebih baik ngucapin berkat. Jangan ngucapin kutuk. Ya kan? Ya kenapa? Nanti salah-salah kamu dikepret sama Jibril, kamu saudara. Dikepret sama Jibril. Ya kan? Lebih baik kita ngucapin berkat. Pokoknya kalau kamu nggak suka dengan orang itu, ya itunya saja pokoknya aku nggak bisa kerjasama dengan karena masalah ini. Tanpa harus marah, tanpa harus memboikot, tanpa harus, kalau masalah diboikot udah biasa saya, saudara ya. Karena kalau saya ada lagi sesuatu, ya, saya jalan terus dan saya orangnya fokus. Orang mau boikot saya nggak bisa. Wah, saya mau udah bolak-balik boikot ya. Kita kalau bikin acara sesuatu ya, selalu bikin acara yang lain daripada yang the best. Sambutannya selalu meriah. Sering boikot karena satu mungkin mereka tidak mengerti ya saya mau bikin apa, lalu mereka meremehkan. Saya masuk Belanda itu diremehkan, ya saudara ya. Karena saya kan hanya apologet saja. Saya selalu bilang bolak-balik ya saudara ya. Saya hanya dengan sleeping bag dan saya datang nggak pakai intrik saudara. Ya. Saya bilang, saya dulu orang berdosa, saya bertobat, saya kembali melayani Tuhan, saya jadi pendeta, menjadi pastor, kembali mengembalakan, dan sekarang saya disuruh Tuhan ke Eropa. Berkatnya Pak? Ya enggak. Pokoknya saya mau jalan terus. Saya pernah, saudara, udah janjian mau ke Paris, saudara ya. Jadi itu sebentar ya, itu hari kedua. Jadi hari pertama saya janjian sama Dr. Tan, ya. Dr. Tan itu yang pertama kali nampung saya di Belanda. Karena kita ada janjian. Terus direkomendasi pokoknya 1 malam saya di situ karena memang tiketnya dengan ini nggak nyambung, jadi saya 1 malam di rumah Dr. Tan. Saya nggak kenal Dr. Tan ini, orangnya baik tapi nyentrik, orangnya baik sekali tapi orangnya nyentrik ya saudara ya.
Jadi saya 1 hari. Terus hari kedua saya harus berangkat ke Prancis, saudara. Karena sudah ada rencana kita mau bikin seminar ya tentang Islamologi itu ya, tentang Islam itu ya. Terus kemudian orang ini cancel saya, saudara. Tanpa sebab, mungkin di cancel aja. Dan cancelnya itu dia nggak nelpon, cuma ngirim WhatsApp saja. Ya, dan itu pun saya baca ketika saya mau naik bis dari Belanda mau ke Perancis. Kurang lebih 8 jam. Coba bayangin kalau saya sudah sampai sana, saudara. Dan dia bilang, Pak, jangan kemari. Artinya kalau saya sampai ke sana, saya akan lontang-lantung. Untung, saudara ya. Tuhan baik. Saya nggak tahu apa yang terjadi, kenapa orang ini tiba-tiba menggagal saya, terus setelah berapa tahun kemudian ditelepon sama Koden ya orangnya, saudara ya, ternyata kenal, Koden kenal, ditelepon sama ya. Nah, singkat cerita, Tuhan tolong, saudara, karena saya tidak berintrik, saya masuk dengan 100 US dollar, saya masuk Eropa dengan 100 US dollar, ya kurang lebih 1.400.000 rupiah, saya bawa uangnya cuma 1.400.000 rupiah, saya masuk Belanda, saudara. Cuma pakai, nggak bawa apa-apa, udah cuma yang melekat di badan saja, sama 200 buku ya khilafah terakhir. Waktu itu saya ada sisa, tak bawa semua. Terus singkat cerita, saudara, hari ini dengan segala macam fitnahan dan orang bilang suara Tuhan lah, Paulus sesat lah, anak iblis lah, ya hari ini kita punya pelayanan yang cukup besar. 500 juta sebulan donasinya. Dan kita kerjakan banyak sekali perkara. Nah, itulah rahasianya, saudara. Jangan berintrik ketika orang berintrik sama kamu. Lurus lempeng, tabrak, saudara. Lurus lempeng sama Tuhan Yesus. Namanya tali sifat, right, ya, di Kayosune, Sadek. Tegak lurus pokoknya sama Tuhan. Tuhan akan tolong kamu. Siapapun yang menghalangi kamu, ya, tidak akan bisa tahan. Wah, kita sudah banyak. Tetapi kamu hati-hati, jangan sampai kamu yang menghalangi orang lain. Jangan dibalik, saudara. Ya, jadi jangan sampai kamu menjadi penghalang berkat bagi orang lain. Makanya saya hati-hati ya dengan segala sesuatu itu. Kalau saya mau ngeritik, mau menceritakan kejelekan orang kepada orang lain itu, saya kenal sebentar, kamu mau apa tujuannya? Saya tanya, buat ini, enggak, orangnya begini. Dan kalau salah pun saya langsung klarifikasi, saya tahu, oh enggak, saya salah dan ngomong, ini begini, kamu ternyata pikirannya beda, enggak begitu. Harus klarifikasi, saudara, jangan takut. Jangan kamu jadi penghalang berkat buat orang lain, tapi juga sebaliknya, kamu jangan takut ketika rezekimu dihalangi sama orang lain. Kamu jangan malah ngikutin arus intriknya, saudara. Jangan takut. Yang penting kamu hidupnya benar, hidup kudus sama Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kamu lurus lempeng aja pokoknya. Dan jangan kamu goyah ketika ada orang ngatain kamu yang tidak baik. Sekalipun di dalam nama Tuhan Yesus. Uji dulu, saudara. Uji dulu. Waduh, sudah banyak orang mengatasnamakan Tuhan negur saya, saudara ya. Pertanyaan sih simpel, yang mana yang salah? Ya kan, dari YouTube kan Anda pernah lihat juga terang-terangnya berapa banyak tuh di YouTube itu. Yang mana yang salah, tunjukkan. Tunjukkan dong yang mana. Kalau kamu tidak bisa nunjukkan, ya nggak usah. Berarti hanya retorika saja. Kamu sendiri nggak tahu salahnya di mana. Nah itu, saudara ya. Nah jadi jangan mudah mendengarkan ocehan orang lain. Kamu kendor nanti. Ya kan, kita sudah percaya Tuhan. Ya kemarin hari Sabtu saya bisa tentang iman, tapi sayang ininya kurang ini ya. Suaranya saya nggak tahu, ini lagi saya cek bisa dikerasin apa enggak. Saya cerita tentang iman ya dari Kejadian 4. Saya pernah cerita ya, Kain dan Habil itu ya. Kamu, ya, begitu kamu tidak punya iman, goyah kamu semua. Semua sendi-sendi hidupmu rontok. Kamu harus punya iman yang teguh. Makanya, selalu sertai hidupmu dengan diakonia, dengan sedekah.
Karena itu kan membuat kamu lembut hatimu, saudara. Diakonia dan sedekah. Bukan uang ya, tapi ngasih makan. Ngasih makan, saudara. Nanti Tuhan bicara, kamu dengar. Ngasih makan. Tapi jangan ngasih makan buat pamer. Kamu ngasih makan, tujuannya supaya kamu tulus hatimu. Hatimu yang tulus itu jadi lembut. Bukan buat pamer. Kalau kamu pamer, enggak akan. Kamu sudah dapat upahnya, enggak dapat apa-apa. Oh bisa, iya bisa begitu ada ya, karena kamu jiwamu itu secara psikologis kamu sudah mendapat upahmu dan kamu merasa bangga. Tetapi ketika kamu memberi sedekahmu itu dengan tulus hati, maka jiwamu ikut prihatin ngeliat orang-orang ini, ngeliat orang-orang di jalan di sentral stasiun di Nah itu ya. Kemarin ya, Peter yang saya baptis itu kan anak orang jalanan itu. Ya, sampai nangis. Saya sampai terharu saudara yang lihat ini orang udah umur 69 tahun. Sampai saya terharu ya. Dia habis itu terus ketawa-ketawa terus dia bahagia nari-nari saudara ya. Luar biasa ya saudara ya. Nah, sentuhan itu tidak akan kamu rasakan kalau kamu pamer. Ketika diakonia saudara, kamu tidak akan rasakan. Tapi ketika kamu diam-diam saja diakonia, bukan kalaupun ya ngasih tahu untuk mengajak, bukan bermaksud untuk pamer. Dari situ sentuhan-sentuhan itu yang akan membuat kamu jadi lembut hatimu dan kamu bisa dengar Tuhan bicara. Jadi bukan Tuhan bicara ngawur. Nanti kepret sama Jibril kamu nanti saudara asal ngomong Tuhan bicara. Hati-hati saudara ya. Ini orang-orang gereja karismatik ya. Nih kemarin kita baru ada nih aktivis kita. Tuhan bicara sama saya begini, Pak, begitu lah. Sebentar, Tuhan bicara gimana? Tapi orang itu juga, kalau Tuhan bicara tepat. Bicaranya misalnya gimana? Ya, kamu nggak bisa tunjukkan kan yang mana kan? Ya kan? Kenapa? Ya karena dia bicara secara universal. Bukan Tuhan bicara, dia bikin suatu nubuatan yang universal. Yang orang nggak usah percaya Tuhan saja. Bahkan nggak usah orang di dalam Tuhan, orang ateis, bahkan nggak usah lulusan kuliah. Bisa, dia asal ngeliat aja sebentar, dia ngomong yang universal. Di jalan, banyak kejahatan. Ada banyak roh jahat di depan rumah itu. Itu anak indigo tuh. Oh di depan, kenapa nambah keluar rumah? Soalnya di depan banyak setan, banyak orang jahat. Semua di jalan itu banyak orang jahat. Namanya orang di luar rumah banyak orang jahat. Itu kan universal kan. Kebetulan ada kecopetan. 3 kali. Oh iya bener. Ini rumah di depannya itu dijaga sama roh jahat. Kan tahayul itu saudara. Iya kan. Akhirnya percaya kan. Indigo itu tidak benar-benar real ya saudara ya. Itu adalah sebuah ilusi. Nah itu tadi ya. Baik lagi ya, saudara. Nanti kita kapan-kapan bicara tentang indigo. Jadi Anda jangan diombang-ambingkan dengan orang yang berkata dikit-dikit suara Tuhan. Ya. Suatu ketika ada orang bicara ngomong ya, Tuhan bicara sama saya suruh begini begitu. Terus tapi bilang enggak. Tuhan bicara, kamu harus begini. Bingung kan saudara? Waduh, saya harus doakan dulu. Nah, nyaho lu dalam hati saya. Tinggal suara Tuhan yang kamu dengar apa suara Tuhan yang saya dengar. Tapi tak jamin suara yang Tuhan yang saya dengar. Tak jamin, saudara. Yang benar yang punya saya, tak jamin. Kan sudah teruji. Ya, nanti dia akan mengalami. Ya, ini ada orang yang saya penuh buat. Ya, yang itulah profetik ngerti yang saya maksud, saudara ya. Artinya ada pertanggungjawaban di situ ketika saya bilang suara Tuhan. Itu ketika saya menamakan nubuatan atas suara Tuhan itu ada pertanggungjawaban, nggak ngawur. Jadi kamu jangan mudah terpengaruh. Tuhan bicara, ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Diuji dulu siapa yang ngomong. Ya, kalau ngomong selalu tepat, iya ngomong apa contohnya? Nah, ya kan? Harusnya apa yang mana? Jadi hati-hati saudara ya. Hati-hati sekali. Jangan dikit-dikit ngomong suara Tuhan. Tuhan bicara. Tuhan bicara. Saya kalau ada orang ngomong gitu dikit-dikit ini Tuhan bicara. Tuhan bicara. Saya rada ilfil saudara ya.
Tuhan bicara, dikit-dikit Tuhan bicara. Ya saudara ya, hati-hati saudara ya dengan kata-kata Tuhan bicara. Saya kalau sini ketemu banyak ini, kita kan kerjasama dengan banyak orang ya. Saya ring Tuhan bicara gitu ya, dikit-dikit ya. Wah, kalau bilang saya Tuhan bicara, kamu nanti keder kamu nanti. Tapi lagi Tuhan bicara. Nah itu ya saudara ya. Makanya bagaimana sih mendengar suara Tuhan yang benar supaya Anda jangan bilang ini suara Tuhan. Ya Anda harus takut akan Tuhan benar-benar saudara hidupnya. Mulai dari sedekah dulu. Ya itu ada pelajaran pemuritan mendengar suara Tuhan. Ya kamu harus punya rema yang melimpah supaya Tuhan bicara. Untuk punya rema yang melimpah itu Anda harus bersedekah dengan rajin, dengan sekuat tenaga, tanpa pamrih. Masalahnya buktinya Anda pamrih apa? Begitu kamu nggak dihargai dikit ya, langsung mutung. Berarti kamu pamrih. Makanya kamu nggak rema-rema. Aduh saudara, ikutilah petunjuk di embun pagi ini ya. Kamu tuh nyepelein sih. Kalau saya bilang hati yang tulus, kamu nyepelein sih. Kamu punya agenda pribadi sih kalau pelayanan. Makanya nggak jadi-jadi. Ya. Kamu nggak jadi-jadi. Kenapa kita sini jadi ya? Karena kita tulus, kita nggak urusan orang ngomong apa. Kalau ngomong sakit hati mah, diturutin bisa sehari 10 kali kita sakit hatinya bisa muntah darah saudara ya. Anda kalau ngerti ya rasain di WhatsApp ya, misal kamu nih lagi kenalan sama orang ya, kamu lagi mau kerja nih, ngelamar kerja di sebuah kantor nih misalnya nih apa namanya lagi kamu berharap mau terima kerjaan, lalu dosenmu tiba-tiba kenal sama kantornya tuh di WhatsApp. Rasanya gimana tuh saudara? Saya 2 kali tuh digituin sama dosen saya ya. Saya 2 kali saudara ya, digituin sama dosen saya. Direkomendasi tidak baik. Dan kenyataannya saya baik saudara ya. Terbukti saya baik. Terbukti saya baik ya. Saya sampai kaget hanya karena sentimen. Ini kan? Wajar saudara ya. Sama dosen sendiri loh saudara ya. Ya, tetapi nyatanya buktinya kan gitu. Kenapa? Karena saya tidak mudah goyah. Orang boleh ngomong apa aja yang jelek tentang saya. Jangan marah. Nggak usah marah, nggak usah jengkel. Dulu yang pertama saya marah, kepahitan ya saudara ya. Yang pertama. Tapi setelah saya mengerti, yang kedua, saya ketawa sampai saya buat bercandaan sama Pak Iman. Itu kan dosen saya. Kalau saya sesat berarti gara-gara dia. Yang ngajarin dia kok. Saya bilang begitu sama Pak Iman. Yang sepertinya sesat kan dia ngajari saya, dia dosen saya. Ngatain saya sesat kan berarti kan dia yang bikin saya sesat. Ilmunya saya dari dia kok. Ya bercanda gitu ya. Marahnya enggak, tak telepon udah nggak diangkat saudara ya. Tak telepon nggak diangkat. Nah, sengaja saya mau bercandain. Karena dia dulu yang sempat ngelesin saya bahasa Jerman. Karena dia pernah kuliah di Jerman ya. Ini ya. Ini saksinya Pak Iman, makanya saya ngomongin karena ada nyata, saya nggak ngedupres ya, ada Pak Iman, yang terima Pak Iman sendiri. Itu cerita lama ya, saya udah bolak-balik cerita. Tetapi yang paling penting, suara Tuhan yang kamu dengar itu saudara, selalu harus membuat sebuah merekonstruksi. Sekalipun itu tajam suara kenabian, suara yang pedas, tapi harus merekonstruksi, bukan cuma ngutukin orang. Kalau kamu cuma ngutukin orang, namanya kamu lagi jengkel. Tapi harus merekonstruksi, menjadi berkat. Tetapi tidak semua yang baik-baik itu suara Tuhan. Ya, asal ngomongnya baik-baik, ya pasti suara Tuhan. Suara Tuhan itu selalu baik, siapa bilang? Enggak juga, tapi selalu merekonstruksi. Kalau kamu lakukan. Bukannya mencaci maki tok ya, tapi merekonstruksi. Mencaci maki itu bukan suara Tuhan. Saya seringkali kalau di YouTube tuh dengar orang mencaci maki, tapi tidak rekonstruksi. Cuman caci maki doang, cuman puas kesempatan ada Zoom buat mencaci maki. Makanya kalau udah kelewatan biasanya tak remove saudara. Ya kalau apalagi mencaci maki di kolom chat begitu kan kadang-kadang orang yang baca kan dikira buat dia. Ya kan langsung tak remove saudara. Ketika saya melakukan suara kenabian, orang ikut-ikut. Dia nggak ngerti kenapa saya ngomong begitu, tak remove langsung saudara orangnya. Kamu tahu nggak kenapa saya melakukan ini? Dia nggak tahu, dia cuma maki-maki itu tadi ngomong-ngomong kotor aja,
teriak-teriak tanpa dia ngerti, langsung tak remove, saudara. Kalau nggak tak silent. Dia tahu nggak ketika saya ngomong sesuatu, nah jangan ikut-ikut, saudara ya. Bukan sesuatu kata yang keras itu adalah selalu suara Tuhan. Jangan berkata suara Tuhan itu selalu galak, selalu maki-maki. Tapi juga bukan yang lembut-lembut itu pasti suatu, nggak juga, saudara. Sama saja. Yang penting ada rekonstruksi di situ. Suara Tuhan, kenapa Tuhan bicara sama kita? Untuk menuntun dan merekonstruksi, mengkoreksi. Tetapi bukan maki-maki atau bukan cuma buat ngangkat-ngangkat kamu. Ya, hati-hati, saudara ya. Makanya dimulai dari sedekah hati yang tulus. Bersedekah dengan hati yang tulus, dijaga. Itu taunya tulus dari mana? Ketika sedekahmu, kemudian dikritik orang, kamu jengkel enggak? Nah, ketika kamu jengkel, nah di situ ternyata kamu tidak tulus, kamu pamrih, kamu ingin dihargai orang. Ya. Tuhan Yesus memberkati.